Hampir seluruh lisan yang beriman di bumi ini saat ini mengatakan bahwa kita memang di akhir zaman. Kiamat sudah hampir di ambang pintu. Tanda-tanda yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu vulgar dan sangat jelas di depan mata kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ibadallah, isma'u qawlahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك أما بعد. Setelah kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah, kita bersyukur kepadanya dengan syukur hati, syukur lisan, serta syukur badan. Kemudian kita menyampaikan salawat beserta salam kita seluruhnya untuk kekasih Allah dan kekasih hati kita bersama, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hampir seluruh lisan yang beriman di bumi ini saat ini mengatakan bahwa kita memang di akhir zaman. Kiamat sudah hampir di ambang pintu. Tanda-tanda yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu vulgar dan sangat jelas di depan mata kita saat ini. Tidak ada satu yang berani mengatakan tidak. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahih Imam Muslim, salah satu tanda yang paling terang bahwa kiamat sudah sangat dekat adalah saat Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari ini kita menyaksikan, dulu Arab namanya masih Jazirah Arab, miskin kere, tidak ada minyak yang ditemukan. Kere, tapi ketika minyak bumi ditemukan, Arab menjadi berubah, menjadi sangat kaya raya. Dan saksikan apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan di Arab sekarang ini. Arab Saudinya, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, serta Yaman. Lihat, masing-masing sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, mewah-mewah, pencakar langit. Dan jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kemudian lihat, Rasul mengatakan SAW,
tidak akan terjadi kiamat sampai negeri Arab mulai dituruni oleh salju. Tidak ada satupun dunia yang bisa menutup fakta ini. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak percaya, seperti kata Syekh Saud Shurem, salah seorang imam Masjidil Haram, saat 2011 beliau berkhutbah berapi-api di hari Jumat mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ya ummata Muhammad, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, apakah ada di antara tanda yang paling terang, tanda-tanda tentang dekatnya kiamat seperti yang kalian saksikan hari ini? Lihat, Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Muadz bin Jabal diajak oleh Rasulullah jalan-jalan ke daerah Tabuk, dan Rasul berkata, hai Muadz, perhatikan baik-baik, kiamat sudah sangat dekat kali akan terjadi jika daerah ini sudah mulai dituruni salju. Mulai 2009, mulai 2009 sampai sekarang salju makin tebal. Salju makin tebal turun di daerah Tabuk terus sampai ke Riyadh. Bahkan antara Mekah dengan Madinah, dalam 1 bulan ke depan kita akan menyaksikan kembali timbunan salju semakin tinggi. Ini adalah pertanda yang sangat terang. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Kata Rasulullah, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. La taqumu sa'ata yasiral furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan pernah terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering dan nanti akan ditemukan gunung emas di dalam perut bumi Irak. Ibarat Allah, 12 Februari tahun 2013 di New York Times diumumkan apa yang dinyatakan dan dirilis resmi dari NASA, bahwa para pakar dan ahli mereka mengatakan sungai Efrat ini adalah salah satu di antara sungai terbesar di Timur Tengah. Nil, Tigris dan Efrat. Sungai Efrat kata mereka sudah menyusut airnya 60%. Dan menurut analisa para pakar dan ahli kami, kata NASA, 2014 sungai Efrat akan kering total. Ternyata benar. Maret 2014 sungai Efrat sudah tidak berair sama sekali. Yang paling unik adalah, kita bacakan hadis tadi sempurna, ketika sungai Efrat itu mengering, kalian akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Ada suatu hantaman dan getaran besar yang menjadikan gunung itu akan mencogok, akan muncul, akan tampil ke permukaan, yang menjadikan manusia berdatangan dari berbagai negara membawa senjata-senjata mereka. Fayaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un. Akan membawa senjata seluruh laki-laki yang akan ada di muka bumi ini, dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Setiap mereka berkata, dalam berkata itu, dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan terbunuh 99-nya. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang selamat dari 100 orang ini saya salah satunya. Wa yaqulu la'alli la wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Semoga sayalah yang selamat. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perhatikan George Walker Bush dalam pidatonya yang sangat bersemangat di depan Gedung Putih. Beliau mengumumkan bahwa satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan terjatuh ke tangan-tangan negara-negara dan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Lihat fakta yang kita temukan. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Efrat, lalu gunung emas ditemukan di bumi Irak. Dan hari ini dunia telah menyaksikan fakta itu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Hijaz itu di mana? Mekah, Madinah, Taif, Tabuk sendiri. Ini masuk wilayah Hijaz, berarti Arab Saudi sekarang. Bila kalian telah menyaksikan perselisihan di antara anggota keluarga kerajaan, maka dekatlah bencana-bencana terjadi di tengah-tengah mereka, dan gempa demi gempa. Seluruh mata dunia menyaksikan apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir. Mulai dari 4 November 2013. Kita menyaksikan apa yang terjadi. Adakah yang berani membantah apa yang sedang terjadi di kerajaan Arab Saudi hari ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, penangkapan puluhan pangeran, penangkapan menteri-menteri dan mantan menteri-menteri atas nama korupsi dan segala macamnya,
Kemudian bahkan dalam 24 jam 2 orang pangeran terbunuh hanya dalam 24 jam di Arab Saudi. Kita juga menyaksikan dalam waktu 2-3 hari belakangan ini bagaimana bencana-bencana dan musibah mulai terjadi di Arab Saudi hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, angin topan yang sangat mengerikan, badai serta banjir yang sangat dahsyat di Jeddah, serta banjir yang menggenangi sekitar Ka'bah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga SCTV pun mengumumkan berita terkini tentang perkembangan di Arab Saudi. Bagaimana yang akan terjadi ke depan? Keributan akan semakin panas di dalam tubuh kerajaan, dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang sangat terang. Wahai hamba Allah, sangat banyak bila ingin saya ceritakan, tapi karena khutbah ini telah diberikan kepada kita limit waktunya, saya undang nanti malam. Insya Allah Ta'ala di Masjid Nurul Iman kita akan uraikan ini secara lebih spesifik. Ibarat Allah, yang ingin saya serukan adalah apa sabda Rasulullah ketika kamu melihat tanda-tanda itu begitu terang, badiru bil a'mali fitanan. Ini perintah Rasulullah. Berlomba-lombalah kamu. Kalimat badiru ini bahasa Arab. Hadis Nabi yang sahih ini badiru. Badiru itu dari badara. Badara itu nampakkan terang-terangan. Karena dari badiru dia adalah isim dari bab mufa'alah. Artinya ada persaingan, ada perlombaan. Terang-teranganlah kamu, saling berlombalah kamu, nampakkan terang-terangan dalam rangka memperbanyak amal soleh. Kalah mengalahkan yang lain dalam rangka memperbanyak amal yang soleh. Fitanan, di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dijelaskan di hadis yang lain. Nabi mengatakan standar fitnah saat itu bukan fitnah yang terjadi di Yaman, bukan fitnah yang terjadi di Rohingya, bukan fitnah yang terjadi di Irak, bukan fitnah yang terjadi di Afrika, bukan fitnah yang terjadi di Rusia, bukan fitnah yang terjadi di Eropa, bukan fitnah yang terjadi di Amerika, tetapi kata Rasulullah, wal fitan bisyam. Standar fitnah saat itu adalah di negeri Syam. Syam adalah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Jika kamu sudah menyaksikan fitnah membara di sana di akhir zaman, di negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, pembantaian terjadi kepada umat Islam, peperangan dan penghancuran kota-kota dan negeri-negeri, sehingga PBB pun mengatakan mereka tidak tahu sampai kapan akan berakhir, sampai kapan berlanjutnya peperangan ini. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, kejadian pembantaian, pembunuhan rakyat sipil, peperangan demi peperangan terus berlanjut di negeri Syam, Syria, Palestina dan sebagainya. Dan Nabi mengisyaratkan, jika zaman itu sudah kalian temukan, kalian hidup pada masa itu, badiru bil a'mali fitanan. Hendaklah kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kenapa Nabi mengajak demikian? Ternyata eskalasi fitnah di muka bumi ini, baik berupa kekacauan, peperangan, bencana alam demi bencana alam, kelaparan di mana-mana, kegaduhan dan sebagainya akan terus menanjak naik. Orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang selamat, orang yang sabar dalam menghadapi itu semua sehingga imannya jadi semakin kuat, insya Allah dia tidak akan pernah berguguran di antara orang yang gugur dan murtad. Hanyalah orang-orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Hanya orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Makanya tolong dibaca Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-158. Allah firmankan di situ, hanya orang yang beriman dan yang amal solehnya sebelum itu banyak, ketika terjadi petaka demi petaka besar di fase kita ini, mereka-merekalah yang akan dijaga oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, ayo umatku, jika zaman-zaman seperti itu kalian temukan, tugas kalian seluruhnya adalah berlomba-lombalah, terang-teranganlah, saling memperbanyak amal, kalahkan yang lain, tunjukkan dan jangan sembunyi-sembunyikan lagi beramal. Hari Jumat ini khatib menyuruh, menghimbau kepada seluruh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada peluang yang terkuat dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa amalan terkuat di akhir zaman adalah solat berjamaah, solat sunat. Yang pertama. Yang kedua, berjuanglah dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Alam tara ilal ladzina qila lahum
Kuffu aydiyakum 'anil qital. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan, jangan mau perang. Tahan, jangan minta-minta perang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah Allah. Allahu Akbar. Tetaplah setia kamu mendirikan salat berjamaah. Kejarlah salat kamu, salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kerjakanlah tahajud demi tahajud, duha dan duha. Setialah dengan itu. Wa atuz zakah. Berkorbanlah kamu dengan harta kamu. Berinfaklah kamu dan bersedekahlah kamu. Dua ini disejajarkan selalu oleh Allah. Ternyata ketika orang ini mau melakukan itu, Pak, yang lain jadi jinak. Amalan yang lain jadi mulai mudah mengikuti kita. Kita jadi senang baca Quran, kita jadi senang zikir, kita jadi senang menyambung tali silaturahim berkat menjaga sholat berjamaah di masjid dan sholat-sholat sunat di rumah, apalagi tahajud. Kita memiliki kekuatan ruh yang dahsyat. Kemudian pengorbanan yang kita keluarkan dari harta kita ini akan menjadi sumber mental dan energi jiwa yang tidak terbendung. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini hari peluang terbesar dibukakan lagi oleh Allah buat kita. One Care insya Allah sedang menggelar suatu acara besar di mana mereka akan mengumpulkan dari orang-orang beriman di akhir zaman. Wakaf 1 juta mushaf. Wakaf 1 juta mushaf. Bayangkan, ini Al-Quran dibaca oleh orang. 1 huruf dibacanya 10 pahalanya. Tambah 1 huruf kedua 10 lagi. Berapa yang dibacanya 1 halaman? Berapa yang dibacanya 1 mushaf, 1 Al-Quran? Dan berapa orang yang membaca? Berapa kali dibaca? Mengalir pahalanya berlapis-lapis lipat kepada yang mewakafkan Al-Quran itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan juga program 1000 pesantren, 1000 rumah tahfidzul Quran. Saya merasa takjub. Allahu Akbar. Ini bukan main-main. Salah satu ciri generasi kedua yang membawa masa kegemilangan dan emas dalam Islam adalah seperti ciri generasi kelima, fase kelima kata Rasulullah, yakni generasi hafiz Al-Quran. Dan ini sedang digelar di seluruh dunia. Allahu Akbar. Apabila pada hari ini kita bertekad akan menjadikan ada anak-anak hafiz yang mereka adalah dari rahim kita, dari harta kita, apakah bisa dibayangkan seberapa besar mengalirnya pahala-pahala dari Allah? Dapatkah Bapak Ibu bayangkan, Bapak-bapak hamba-hamba Allah bayangkan? Coba Pak, mungkin anak kita tidak hafiz Quran, sudah terlambat, sudah terlanjur, sudah besar-besar anak kita. Tetapi ada anak orang lain yang sekolah di tempat yang kita mendirikannya, dididik dari sekolah yang kita membiayainya, lalu dia menjadi hafiz. Bukankah ini termasuk sedekahun jariyah? Bukankah ini termasuk sedekahun jariyah? Sedekah yang akan mengalir terus pahalanya selagi dia mengajarkan Quran, selagi dia membaca Al-Quran, selagi dia terus bersama Al-Quran. Maka kita di akhirat, walaupun bukan anak kandung kita, kita berhak diberikan nanti jubah kemuliaan, mahkota keagungan. Ibarat Allah, akhir zaman ini seluruh kita yang ada, mari, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hartamu yang mana yang lebih kamu sukai? Hartamu yang mana yang lebih kamu sukai? Milik kamu sendiri atau milik orang lain? Sahabat menjawab, tentulah harta milik kami yang lebih kami sukai ya Rasulullah. Kata Nabi, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta milikmu adalah yang kamu kirimkan kepada Allah. Harta kamu adalah yang kamu sedekahkan. Sementara harta yang kamu belikan tanah, kamu belikan rumah, kamu tabung-tabung dari rekening bank kamu jadikan aset usaha dan ini lalu kamu meninggal, kamu tinggalkan semuanya, itu bukan harta kamu. Yang dihisap kamu, yang bertanggung jawab kamu, yang harta kamu adalah mana yang sudah kamu kirimkan. Maka cerdaslah kita dalam bersikap. Ini akhir zaman Pak. Energi terkuat setelah sholat adalah infak dan sedekah, adalah wakaf dan hibah. Maka berlomba-lombalah kita ibarat Allah. Ini hari yang mulia, akhir zaman. Kita dibukakan peluang bersama orang-orang yang insya Allah mereka adalah amanah, mereka adalah orang beriman yang akan menyalurkan kebaikan-kebaikan kita, yang akan kita terima nanti hasilnya pada hari kiamat. Badiru bil a'mali fitanan. Ayo berlomba-lombalah. Yang mampu 1000 mushaf satu orang, ambil 1000 mushaf. Yang mampu cuma 100 mushaf satu orang, ambil 100 mushaf.
Yang mampu cuma 10 mushaf satu orang, ambil 10 mushaf. Yang mampu cuma 1 mushaf, ambil. Yang sama sekali nggak mampu, kere habis, sampaikan pada yang lain. Biar yang lain yang berwakaf, mengalir juga pahalanya ke dia. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Innal hamdalillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mulia junjungan tercinta kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa mal min sadaqah." Tidak pernah harta yang kamu sedekahkan jadi berkurang. Bal yazdad. Bal yazdad. Bal yazdad. 3 kali Nabi mengulangi. Orang yang mengeluarkan hartanya sedekah lillahi ta'ala, harta itu akan bertambah. Ini bukan matematika dunia, Pak. Matematika dunia 10 dikurang 1 berkurang, hasilnya adalah 9. Tapi matematika agama, matematika langit, bal yazdad, tapi terus bertambah. 10 disedekahkan 1, yang 1 ini kata Allah akan Allah kembalikan 10 lagi. 10 yang Allah kembalikan ditambah tadi yang sisa 9 jadi 19. Maka ini yang dimaksud mana qasamal min sadaqah. Tidak pernah berkurang harta kamu kalau kamu sedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pak, sekali duduk dengan teman-teman di warung, kita mungkin mengeluarkan harta kita 200.000. Kadang-kadang mungkin sampai 500.000. Karena segan dengan teman-teman, maka kita bisa berani sampai 1,5 juta, sampai 2 juta satu kali duduk. Ngisi pulsa kita tidak ragu-ragu 100.000. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah kita berani dengan Al-Quran 1 mushaf, 2 mushaf, 3 mushaf kalau semuanya bergerak? Apalagi ingin mendirikan rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz. Maka inilah yang akan membela dan menyelamatkan kita. Maka inilah menjadi tameng terkuat di hari akhir ini. Ketika fitnah-fitnah melanda, orang-orang yang kuat infaknya, kuat sedekahnya, mereka akan menemukan keajaiban demi keajaiban. Kok saya selamat ya? Orang lain pada dapat bencana, orang lain dapat musibah, saya selamat. Jangan lupa ternyata amalannya pelindungnya. Amalan terkuat di akhir zaman adalah salat dan sedekah. Ibadah Allah, mari berlomba-lomba. Ba'da Jumat nanti jangan pulang. Duduk di sini, dengarkan beberapa waktu, kemudian keluarkan, kerok kantongnya semua. Tarik semua apa yang ada. Kalau memang ada nomor rekeningnya, kirim. Bismillah ya Rabb. Tambahkan harta hamba. Ya Rabb, jadikan ini berbunga. Ya Rabb, jadikan ini penyelamat hamba nanti di akhirat. Sebelum di akhirat, ya Rabb, apabila terjadi petaka-petaka besar di akhir zaman, jadikan harta ini yang hamba sedekahkan, ya Rabbana, menjadi tameng penyelamat hamba dan keluarga hamba. Bacakan itu doanya, niatkan demikian ibadah Allah. Semoga Allah berkahi kita semua. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabb kami, petaka, bencana dan musibah-musibah sudah mulai nampak begitu nyata dan jelas di hadapan kami. Akan banyak nyawa-nyawa yang berterbangan, akan banyak terjadinya perpindahan besar-besaran ya Rabbal Alamin dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzakh dalam waktu yang terdekat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sungguh kami gamang, ngeri melihat masa depan kami, tetapi kami berpasrah diri kepadamu. Ya Rahman, janganlah engkau biarkan kami menjadi salah satu di antara korban akhir zaman sehingga kami berguguran iman, sehingga kami menjadi murtad, sehingga kami menjadi kafir saking beratnya ujian. Ya Rabb kami, selamatkan kami, selamatkan iman kami, selamatkan Islam kami, selamatkan kami dari fitnah Masih Dajjal, selamatkan kami agar bukan termasuk di antara yang tersesat di akhir zaman, selamatkan kami bukan termasuk di antara yang murtad di akhir zaman,
Selamatkan kami, bukan kami termasuk yang berhasil digait oleh Dajjal sehingga kami menjadi salah satu penyembah Dajjal. Na'udzubika ya Rabbana. Ya Allah, lunakkan hati kami, jadikan kecintaan kami adalah sujud kepadamu, jadikanlah kesukaan kami adalah beribadah kepadamu. Membaca Al-Quran adalah buah bibir dan selera hati kami. Menjauhi maksiat dan apapun dosa adalah salah satu di antara hobi tertinggi kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, beri hidayah kepada kami dan istiqomahkanlah kami di atas hidayah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman, berilah kami husnul khatimah. Jadikan kami orang-orang yang kau wafatkan sementara kami dalam keadaan sujud memujimu, mengagungkan engkau ya Allah. Jadikan kami termasuk yang wafat sementara kami sedang tawaf, sementara kami sedang talbiyah. Jadikanlah kami di antara yang wafat sementara kami sedang di depan al-mushaf, sedang membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami di antara yang kau wafatkan sementara kami sedang ada di majlis ilmu, sedang ada menuju ke majlis ilmu atau pulang dari majlis ilmu, sedang menyambung tali silaturahim atau sedang berdakwah dan mengajar agamamu. Ya Rabbana, Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a. Kabulkan doa-doa kami, lindungi kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari kejahatan-kejahatan setan jin dan setan manusia. Selamatkan kami dari makar-makar jin dan makar-makar manusia. Selamatkanlah kami dari tipu daya setan jin dan setan manusia. Lindungi kami ya Asim. Lindungi ulama-ulama kami ya Asim. Lindungilah kiai-kiai kami ya Asim. Lindungilah buya-buya kami ya Asim. Lindungilah ustad-ustad kami ya Asim. Lindungilah da'i-da'i kami ya Asim. Ya Allah, siapakah yang akan melindungi umat ini? Siapakah yang akan melindungi bangsa ini? Siapakah yang akan melindungi da'i-da'i, ulama-ulama kami, habib-habib kami, ustad-ustad kami, tokoh-tokoh yang beriman dari kalangan umat Islam di Indonesia ini jika bukan engkau ya Allah. Ya wakil, innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sayangilah siapa yang memimpin kami sementara dia sayang kepada kami. Cintailah siapa yang memimpin kami sementara mereka mencintai kami ya Allah. Lunakkanlah dan mudahkanlah kehidupan serta rezeki orang-orang yang sedang memimpin di negeri ini ya Allah. Sementara mereka kepada kami, mereka cinta kepada negeri ini dan mereka juga beriman cinta kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dan siapapun yang memimpin kami sementara mereka memerangi kami, mereka memusuhi kami, mereka membenci kami, mereka membuat makar atas kami ya Allah, maka untukmu kami bermohon, kepadamu kami meminta, kepadamu kami berdoa, dengan telapak tangan kami tengadah ke langit ya Allah. Susahkan hidup mereka ya Allah, balasi mereka dengan pembalasan yang setimpal ya Rabbal Alamin. Jika mereka termasuk di antara yang berhak mendapatkan hidayah, segerakanlah hidayah itu untuk mereka ya Allah. Segerakanlah hidayah itu untuk mereka ya Rabb. Segerakanlah hidayah itu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Tapi jika mereka bukan termasuk menurutmu yang berhak mendapatkan hidayah, maka segerakanlah petaka, bencana dan musibah menimpa hidup mereka. Menimpa hidup mereka. Sulitkan mereka sebagaimana mereka mempersulitkan agamamu. Sulitkan urusan-urusan mereka sebagaimana mereka mempersulitkan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, berilah kami rezeki pemimpin-pemimpin yang saleh. Berilah kami rezeki pemimpin-pemimpin yang taat. Berilah kami rezeki ya Allah generasi-generasi yang beriman. Berilah kami rezeki berupa anak-anak yang bertakwa. Allahumma wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Ya Allah, sedekah kami yang akan kami keluarkan, yang telah kami keluarkan, terima seluruhnya ya Rabbal Alamin. Jadikanlah sedekah itu pelindung kami dari petaka-petaka besar yang akan menimpa kami dalam waktu-waktu yang tidak lama ke depan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sedekah-sedekah kami pelindung kami di alam barzakh kami. Jadikanlah infak wakaf sedekah kami menjadi penyelamat kami di padang mahsyar ya Allah, saat kami di persidangan-Mu. Ya Allah, jadikanlah sedekah-sedekah kami Engkau bungakan sehingga bunganya mengalir berkali-kali lipat kepada kami ketika kami masih hidup di dunia ini, dan menjadi penggembira serta pemberat timbangan amal soleh kami kelak pada hari kiamat. Ya Allah, cabutlah kebakhilan, cabutlah kekikiran dan kepelitan di dalam dada dan hati-hati kami. Jadikanlah wakaf Al-Quran, sejuta Al-Quran ini ya Allah, kami termasuk yang terdaftar dan tersebut dan tertulis nama kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Al-Quran yang kami wakafkan, jadikanlah rumah-rumah Al-Quran
yang kami bangunkan dengan harta yang kau titipkan kepada kami ya Allah, menjadi alasan engkau bangunkan untuk kami rumah-rumah indah di dalam surga Firdausmu ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah inna fi iqamatis shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi lakum.